Selamat bertemu bersama saya Pastor Hamzari Simbolon dalam Renungan Harian Katolik Kamis 22 September 2022, hari biasa pekan ke-25. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan relatif singkat. Raja Herodes mendengar cerita orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Nabi Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi dahulu telah datang kembali. Saudara-saudari terkasih, ada dua hal menarik di sini. Yang pertama adalah mengapa Raja Herodes menjadi cemas ketika mendengarkan cerita orang banyak. Yang kedua adalah mengapa malah di akhir Injil Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Padahal kan di awal Injil tadi tidak dikatakan oleh orang banyak nama Yesus. Hanya dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Elia datang kembali, dan seorang nabi terdahulu. Tetapi saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca Injil lain yang dilihat sejajar dengan teks Injil yang kita baca hari ini, kita dapat melihat dengan jelas di situ dikatakan demikian, misalnya dalam Injil Matius. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Jadi orang banyak itu membawa cerita tentang Yesus. Maka tidak heran kalau di akhir Injil hari ini Herodes itu mau bertemu dengan Yesus secara langsung. Artinya dia tidak ingin mendengar apa kata orang tentang yang hadir itu, tentang sosok itu yang disebut Yohanes yang telah bangkit, yang disebut Elia, yang disebut seorang nabi terdahulu. Herodes mau bertemu Yesus secara langsung supaya dia tidak hanya mendengar apa kata orang. Saudara-saudari terkasih, apa mau disampaikan dengan hal praktis ini? Sekarang bulan kitab suci. Kalau kita membaca teks kitab suci, Injil misalnya, kalau ada yang kurang jelas di situ, kita bisa membandingkannya dengan Injil lain yang dilihat sejajar dengan teks Injil yang satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hal menarik lain bahwa Herodes cemas ketika mendengar cerita tentang sosok itu yang disebut Yesus, yang disebut Yohanes Pembaptis yang bangkit, yang disebut Elia yang datang, yang disebut seorang dari nabi terdahulu. Mengapa Raja Herodes menjadi cemas? Saya melihat ada dua kecemasan Raja Herodes. Pertama, ketika orang banyak menyebut bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit kembali. Yang kedua, bahwa Yesus hadir. Saudara-saudara terkasih, mari kita lihat pertama-tama kecemasan Raja Herodes atas kehadiran Yohanes. Kita tahu bahwa dari kata-kata Herodes ini jelas sekali. Herodes mengatakan, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Dari sini kita bisa melihat ada kecemasan Raja Herodes yang luar biasa. Jika benar-benar Yohanes Pembaptis itu bangkit, ia cemas kalau Yohanes Pembaptis membalaskan dendamnya pada Raja Herodes. Yang kedua, dengan kehadiran Yesus, mengapa Herodes cemas? Herodes adalah seorang raja. Kita tahu seorang raja yang paling populer, nomor satu,
dikagumi banyak orang, banyak pengikut, banyak orang memujinya. Tetapi ketika Yesus hadir dan menjadi sangat populer, dipuji banyak orang, dikagumi banyak orang, didengarkan banyak orang, Herodes menjadi cemas kalau popularitasnya tidak lagi diakui oleh orang banyak. Maka saudara-saudari terkasih, pesannya adalah demikian. Herodes cemas karena kehadiran Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya atas perintah oleh Herodes sendiri. Dan yang kedua adalah Herodes cemas karena kehadiran Yesus yang lebih populer dari itu. Maka saudara-saudari terkasih, kalau kita mau tidak cemas, tidak dihantui oleh rasa cemas yang terus-menerus, kita diajak, diundang untuk tidak melukai orang, untuk tidak menyakiti orang-orang. Karena dengan menyakiti orang-orang, melukai orang-orang lain, dunia kita menjadi sangat sempit. Kita pergi ke sana menjadi susah karena ada orang yang kita sakiti di sana. Kita pergi ke sana pun susah karena ada orang yang kita sakiti di sana. Dunia kita menjadi sempit, kita menjadi sangat cemas. Kita diundang untuk tidak menyakiti orang lain, melukai orang lain lewat tindakan fisik maupun lewat kata-kata kita yang kasar dan menyakitkan. Yang kedua adalah Herodes cemas karena Yesus hadir yang lebih populer dari dia. Kadang-kala dalam hidup kita merasa kita yang paling hebat, paling saleh, paling berjasa, paling baik, paling kaya. Dan karena itu kita menjadi menderita ketika ada orang lain yang lebih hebat, lebih populer dari kita. Kita selalu memandang orang lain menjadi rendah, memandang orang lain negatif, menganggap orang lain itu menjadi saingan kita. Dan karena itu membuat kita menderita, tidak nyaman kemanapun kita pergi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita lepaskan rasa sikap egois kita yang merasa diri paling baik, paling saleh, sebab itu membuat kita menderita dalam menjalani hidup. Maka saudara-saudari terkasih, kita diundang untuk berbuat baik, untuk tidak menyakiti orang, tidak melukai orang lain, dan tidak selalu menganggap diri kita yang paling hebat dibandingkan yang lain. Tuhan memberkati.